Agustin dengan NIM 222111316 akan membahas materi tentang sosiologi hukum. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan membahas tentang interaksi dan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi hukum hadir sebagai cabang ilmu sosial yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial. Fokus utama kajian ini adalah memahami bagaimana hukum dipengaruhi oleh masyarakat dan sebaliknya, bagaimana hukum mempengaruhi perilaku sosial. Kemudian hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, dirancang untuk mengatur perilaku manusia demi terciptanya ketertiban dalam sosiologi hukum. Hukum tidak dilihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi dengan kondisi sosial masyarakat. Fenomena ini menggambarkan bagaimana hukum menjadi alat kontrol sosial sekaligus respon terhadap dinamika masyarakat. Pendekatan yuridis empiris berorientasi pada pengumpulan data langsung melalui penelitian lapangan yang bertujuan memahami implementasi hukum. Dalam praktiknya sebaliknya, pendekatan yuridis normatif lebih terfokus pada analisis aturan tertulis, norma, dan dokumen hukum, seringkali melalui studi kepustakaan. Kedua pendekatan ini memberikan pandangan yang saling melengkapi dalam memahami hukum. Kemudian positivisme hukum menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari moralitas. Aliran ini hanya mengakui hukum yang tertulis sebagai satu-satunya bentuk hukum yang sah. Dengan pandangan ini, positivisme menawarkan kepastian hukum tetapi seringkali dianggap kurang responsif terhadap dinamika masyarakat yang terus berubah. Masa pemikiran hukum sosiologi jurisprudensi. Mazhab ini menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan menggabungkan pandangan dari mazhab sejarah dan positivisme. Aliran ini menetapkan pentingnya pengalaman dan akal sehat dalam pembentukan hukum yang relevan dan dengan kehidupan sosial. Aliran Living Law melihat hukum sebagai refleksi norma-norma yang hidup di masyarakat, yang seringkali tidak tertulis tetapi diakui. Sementara itu, utilitarianisme berfokus pada asas manfaat, menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama hukum. Emile Durkheim menggarisbawahi pentingnya kohesi sosial dalam masyarakat modern di mana perbedaan latar belakang agama atau budaya tidak lagi dominan. Sementara itu, Ibnu Khaldun menekankan konsepnya Abbasiyah, solidaritas kelompok yang dapat menjadi pondasi kekuatan sosial tetapi berpotensi menjadi destruktif jika didorong oleh fanatisme yang berlebihan. Kemudian Max Weber memandang hukum sebagai alat dominasi yang sah, berlandaskan nasionalitas dan aturan formal. Sebaliknya, H.L.A. Hart dengan teorinya tentang peraturan primer dan sekunder memberikan cara pandang yang lebih sistematis terhadap hukum. Peraturan primer mengatur perilaku masyarakat secara langsung, sementara peraturan sekunder mengatur tata cara penerapan dan perubahan hukum. Keefektifan hukum tidak dapat hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap aturan tersebut. Dalam masyarakat yang plural, keefektifan hukum seringkali dipuji oleh sejauh mana hukum dapat menghormati nilai-nilai lokal tanpa mengorbankan prinsip universal keadilan. Kemudian hukum sebagai alat kontrol sosial memiliki fungsi untuk menciptakan stabilitas sekaligus memungkinkan perubahan sosial. Dalam peran ini, hukum tidak dapat hanya menjadi alat represif tetapi juga berfungsi sebagai alat edukasi sosial. Dengan memberikan sanksi yang adil dan transparan, hukum menciptakan rasa kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap sistem yang ada. Sosiologi Legal Studies. Pendekatan ini mengintegrasikan perspektif sosiologi dengan hukum, menggunakan teori dan data empiris untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial. Pemikiran hukum progresif lahir sebagai respon terhadap stagnasi dan ketidakadilan yang sering terjadi dalam sistem hukum yang kaku dan birokratis. Paradigma ini mendorong pendekatan hukum yang lebih fleksibel, berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Pluralisme hukum adalah pengakuan bahwa dalam satu masyarakat
dapat hidup lebih dari satu sistem hukum, seperti hukum formal, hukum adat, dan hukum agama. Konsep ini menantang pandangan sentralistik hukum modern dengan menunjukkan bahwa hukum tidak selalu datang dari negara. Kemudian pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam menekankan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat beradaptasi dengan perusahaan sosial. Pendekatan ini melihat hukum Islam tidak hanya sebagai norma keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari praktik sosial yang dipengaruhi oleh kondisi budaya, politik, dan ekonomi. Dalam konteks modernitas, hukum Islam seringkali dihadapkan pada tantangan globalisasi, urbanisasi, dan perubahan demografi. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.